mencoba siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Ada yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya di sini saya sudah tuliskan beberapa soal yang ada di papan. Saya akan mengajarkan rumusannya. Setelah itu kita akan praktekkan rumusan tersebut di dalam mengerjakan soal. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membeli buku-buku dan e-course saya. Ribuan orang sudah membeli buku saya dan mengikuti e-course saya. Dan saya sangat bersyukur sekali banyak teman-teman yang terbantu. Akhirnya mereka bisa lolos beasiswanya. Banyak yang komen, terima kasih sir, saya sudah lolos beasiswa LPDP. Sekarang saya lanjut S2 di UGM. Ada yang lanjut S2 di Inggris. Luar biasa sekali. Semoga Anda semakin sukses di studi dan di karir Anda semuanya. Oke, di sini buku yang saya tulis itu ada konsep belajar TOEFL dari nol, ada belajar listening TOEFL dari nol, dan vocabulary TOEFL dari nol. Ini adalah 3 buku seri untuk TOEFL. Dan yang terbaru adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Dari buku-buku tersebut semuanya disertai video e-course. Jadi di buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini ada kurang lebih 120 video. Di konsep belajar TOEFL dari nol 200 video lebih. Dan semuanya buku-buku saya disertai dengan e-course atau video pembelajaran. Jadi cara belajarnya Anda bisa duduk di rumah di waktu senggang Anda, mungkin pulang dari kantor ataupun pulang dari kampus. Setelah Anda bekerja, setelah Anda kuliah, Anda bisa buka e-course-nya dan buka bukunya. Kemudian Anda tonton video pembelajarannya. Setelah Anda tonton video pembelajarannya, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda cocokkan dengan video pembelajarannya atau pembahasannya. Jadi di situ di e-course itu sudah ada video materi, soal plus pembahasan soalnya. Strategi cepatnya mengerjakan bagaimana sudah saya bahas di video pembahasan. Untuk menyingkat waktu, mari kita bahas soal nomor 1 sampai nomor 4 ini. Sebenarnya keempat soal ini semuanya sudah ada polanya. Sudah ada polanya karena TOEFL itu ada polanya. Ketika Anda tidak bisa mengenali atau menguasai pola tersebut, tentu Anda akan salah. Dan di buku-buku saya itu semuanya saya ajarkan pola-pola yang ada dalam TOEFL. Oh, ini polanya seperti ini, caranya seperti ini mengerjakannya. Sehingga banyak teman-teman yang lolos TOEFL-nya dan bisa lanjut S2 di luar negeri. Tapi jelas setelah Anda bisa lolos TOEFL, Anda harus punya kemampuan bahasa Inggris. Maka dari itu setelah saya menulis buku-buku tentang TOEFL, saya menulis buku tentang belajar bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena bisa TOEFL, skor tinggi TOEFL belum tentu bisa bahasa Inggris. Karena TOEFL itu harus tahu pola-polanya. Jadi keempat soal ini semuanya ada polanya. Meskipun Anda tidak tahu artinya, tapi kalau Anda tahu polanya, Anda bisa mengerjakan dengan tepat. Polanya bagaimana? Cara mengetahuinya, Anda harus tahu ini adalah pola if clause. Pola apa? Pola if clause. Kenapa? Karena di sini ada if clause, di sini ada if, di sini ada if, di sini juga ada if clause. Ketika ada if clause, berarti ini adalah pola conditional sentence, kalimat pengandaian. Jadi ada if clause itu adalah pola conditional sentence. Dan untuk mengetahui pola conditional sentence atau pola pengandaian ini, Anda harus tahu di situ di conditional sentence, di situ ada 3 tipe. Ada tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga. Anda harus tahu rumusannya terlebih dahulu, meskipun Anda tidak tahu artinya. Rumusannya adalah jika tipe pertama ini adalah if, simple present, simple future. Rumusannya apa? If, simple present, simple future. Yang kedua, tipe kedua if,
simple past future. Jadi yang kedua if, simple past future. Yang ketiga adalah if, past perfect, past future perfect. Yang ketiga adalah if, past perfect, past future perfect. Ingat, kalau dalam penulisan di writing, jika if clause berada di depan, ini harus ada komanya. Ini harus ada apanya? Harus ada komanya. Kenapa? Karena ketika ada if ini, berarti di sini adalah anak kalimat. Ini anak kalimat. Anak kalimat atau disebut dengan apa? Sub clause. Kalau setelahnya ini adalah main clause. Oke, ini ya. Semoga bisa membantu Anda. Jadi Anda harus hafalkan rumusannya terlebih dahulu. Tipe 1, yuk ulangi setelah saya ya. Tipe 1, if, simple present, simple future. Tipe 2, if, simple past future. Tipe 3, if, past perfect, past future perfect. Terus rumusan yang terakhir, untuk type 2, nah ini, untuk type 2 atau untuk tipe kedua, semuanya to be menggunakan word. Menggunakan apa? Word. Untuk type 2 semua to be menggunakan word. Seluruh subjek ya, seluruh subjek menggunakan word. Meskipun she word. If I were you, jika aku menjadi kamu, I would receive her love. Jika aku menjadi kamu, if I were you, nggak boleh saya mengatakan if I was you, salah. Yang benar adalah if I were you, I would receive her love. Jika aku menjadi kamu, aku akan terima cintanya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sudah tahu rumusannya. If clause itu adalah tipe conditional sentence. Anda sudah tahu rumusannya tipe 1, if simple present, simple future, if simple past future, if past perfect, past future perfect. Yang ketiga, seluruh subjek apabila untuk tipe kedua harus menggunakan to be word. Soal nomor 1 ada if a person does not have any attorney, the court bla 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 one. Nah, meskipun saya tidak tahu arti ada kata attorney di sini apa artinya, tapi karena saya sudah tahu polanya, di sini if a person does not have. Nah, di sini ada kata does not have. Ini adalah simple present dalam bentuk negatif. Sir, saya nggak tahu rumusnya simple present, sir. Anda harus belajar dari nol ya. Anda harus belajar dari nol secara spesifik. Kenapa? Karena Anda ketika belajar TOEFL, kebanyakan asumsi orang, asumsi lembaga, asumsi teacher Anda adalah Anda sudah levelnya intermediate advance. Padahal kenyataannya level Anda masih basic. Anda ikut TOEFL itu karena faktor terpaksa, benar tidak? Anda ikut TOEFL karena terpaksa tidak? Anda mungkin kerja, entah itu Anda jadi seorang PNS atau Anda sebagai seorang dosen, tiba-tiba biasanya kalau di UGM atau di UI, setelah kontrak 2 tahun atau 3 tahun harus lanjut studi lagi. Padahal bidang Anda bukan bahasa Inggris. Mau tidak mau, karena Anda harus lanjut, Anda harus lolos TOEFL. Anda terpaksa tes TOEFL, bener nggak? Kalau bener, please komen dong. Anda terpaksa TOEFL, belajar TOEFL, mau tidak mau Anda harus belajar TOEFL. Nah, seperti itu biasanya. Dan Anda tidak tahu harus dari mana Anda belajar. Kemudian Anda beli buku di toko buku, cari buku TOEFL. Anda buka, Anda mesti bingung. Kenapa? Karena basic Anda tidak kuat, pondasi Anda tidak kuat bahasa Inggrisnya. Atau Anda cari kursusan TOEFL. Yang terjadi, kursusan TOEFL itu asumsinya Anda sudah level intermediate advance. Padahal Anda basic. Mungkin Anda belajar bahasa Inggris waktu SMA atau S1. Waktu di S1 mungkin Anda di semester awal ada pelajaran bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Itu pun tidak tentang TOEFL. Nah, maka dari itu buku yang saya tulis, e-course yang saya buat itu mengajarkan TOEFL dari nol. Ini yang menjadi pembeda
antara karya-karya saya dengan karya-karya yang lainnya. Ini buku TOEFL yang mengajarkan TOEFL dari nol. Anda akan belajar subjek objeknya bagaimana. Anda harus belajar tenses, menggunakan metode kuantum cerdas bagaimana. Cara menghafalkan rumusnya, kalau Anda tak minta untuk menghafalkan 16 rumus tenses dalam waktu 10 menit, bagaimana tekniknya. Itu semuanya sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol atau belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, itu Anda harus sudah di luar kepala itu. Makanya saya beri solusi kepada Anda bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Nah, di sini Anda tahu ini adalah simple present bentuk negatif. Tadi Anda sudah menghafalkan rumusnya. Jika simple present, if simple present, pasangannya adalah simple future. Lah Anda bisa yang simple future yang mana? Oh, Anda sudah langsung bisa tebak. Will appoint. Will appoint. Nah, loh, kok bisa will appoint? Itu adalah simple present. Rumusnya simple present bagaimana? Kalau di metode kuantum cerdas, di situ saya tuliskan simple present, right subject and object. Sorry, simple future ya. Simple future, right subject and object. Future is identical with will plus verb 1. Simple is identical with 0. The combination between verb 1 and 0 is verb 1. So the formula is subject plus verb 1. Subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, jadi rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object. Di sini sudah ada the core, ini adalah subjeknya. Ada will, di sini adalah will plus verb 1. Will appoint plus object. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Nah, ini ya. Jadi saya ulangi lagi, rumusannya tipe 1, if simple present, simple future. Di sini karena simple present negatif, berarti pasangannya adalah simple future. Future subject plus will plus verb 1 plus object. Jawabannya adalah yang A. Jika Anda paham, please komen. Jika Anda lolos setelah nonton video-video saya, baik di e-course maupun di YouTube, Anda bisa komen. Tujuannya untuk memberikan semangat pada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga terstimulus untuk rajin belajar untuk mendapatkan beasiswa. Oke, kemudian soal nomor 2, if bla bla bla. Ini ada if it bla 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 more humid in the desert of the southwest, the hot temperatures won't be unbearable. Anda nggak tahu kata unbearable, that's okay. Yang penting Anda harus tahu rumusannya. Di sini ada if, berarti ini adalah tipe conditional sentence. Tipe 1, 2 atau 3, Anda harus lihat di sini. If it bla bla bla, ini berarti kata kerjanya ini tidak diketahui ya. Nah, di sini ketika ada if mesti ada komanya nih. Ada if mesti ada komanya. Nah, setelah koma itu mesti tensesnya berubah berbeda ini. Nah, di sini sudah apa? If bla bla bla. Di sini the hot temperatures won't be. Nah, ada won't be unbearable. Ini adalah simple past future. Nah, ketika simple past future, simple past future ini berarti pasangannya adalah dengan simple past. Simple past future pasangannya dengan apa? Simple past. Yang di rumah jangan diam saja, terlibat. Kalau saya minta, jadi di metode kuantum cerdas itu saya minta siswa saya untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Jadi ilmunya saya kasih informasi, Anda terima informasi tersebut, saya tanyakan, Anda jawab. Oke, itu teknik yang saya gunakan di metode kuantum cerdas. Jadi di sini sudah ada simple past future. Simple past future itu pasangannya adalah simple past. Simple past future pasangannya apa? Simple past. Yang ketiga, berarti kan tipe kedua, ya. Pasangannya simple past. Ketika tipe kedua, semua to be menggunakan were. Jadi seluruh subjek menggunakan were, tidak boleh pakai was. Ini tipe kedua, ini berarti type 2. Kenapa? Karena ada simple past future. Berarti ini adalah simple past. Lah, kebetulan di sini semuanya adalah pakai to be, ya. Semuanya pakai to be. Lah, apabila tipe kedua semua to be, begitu semua to be ataupun semua subjek
to be-nya pakai were, berarti jawabannya sudah jelas. If it were, nggak boleh it was ya. Kalau aturan umumnya itu was, tapi karena ini conditional sentence, seluruh to be harus pakai were. Subjeknya apapun harus pakai were. If it were more humid in the desert of the southwest, the hot temperatures would be unbearable. Bisa dipahami? Semoga bisa memahamkan. Jika belum memahamkan, mohon maaf, ini adalah kelemahan saya. Oke, jadi guru itu jangan hanya menyalahkan muridnya saja. Ketika muridnya kebetulan belum bisa paham, guru jangan hanya menyalahkan muridnya. Guru harus juga introspeksi diri. Jangan-jangan gurunya belum bisa menyampaikan dengan baik sehingga muridnya belum bisa paham. Biasanya yang terjadi adalah ketika muridnya belum paham, yang disalahkan bukan gurunya tapi muridnya. Nah ini, kamu gini aja tidak bisa, gimana? Padahal gurunya belum bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Makanya saya terus belajar untuk mengulik strategi-strategi teknik untuk mengerjakan soal TOEFL. Semoga ini bisa memahamkan Anda. Soal yang nomor 3 ini juga mudah kalau Anda tahu polanya. If the ozone gases of the atmosphere did not filter out the ultraviolet rays of the sun, life as we know it would not have evolved. Nah, di sini ada if. Ketika ada if, berarti ini adalah tipe conditional sentence. Ini adalah pola conditional sentence karena ada if clause-nya. Kita lihat, ini tipe 1, 2 atau 3. Nah, di sini if the ozone gases of the atmosphere did not filter out. Nah, di sini ada did not filter out the ultraviolet rays of the sun. Ini ada koma. Berarti ini adalah klausa pertama, anak kalimat. Kenapa saya mengatakan anak kalimat? Anak kalimat karena ada if-nya, ada konektornya, ya. Di sini anak kalimat. Nah, di sini ini adalah simple past. Bentuknya negatif. Did not filter out. Ini simple past bentuk negatif karena ada did not. Nah, di sini digaris bawahi. Kalau digaris bawahi bisa jadi itu salah. Kemudian life as we know it would not have evolved on earth. Nah, di sini klausa selanjutnya di sini adalah life as we know it would have evolved. Nah, ini would have evolved. Ini adalah rumusnya apa? Anda harus sudah di luar kepala tenses itu. Ini adalah rumusnya would have verb 3. Would have verb 3. Ini adalah past future perfect. Rumusnya apa? Past future perfect. Kalau past future perfect itu pasangannya adalah past perfect. Berarti ini adalah tipe ketiga. Past perfect Anda harus recall memorinya. Kalau saya pernah mengajar di channel ini metode untuk menghafalkan tenses past perfect. Past is verb 2, perfect is have or has plus verb 3. Verb 2 sama have or has jadinya had. Had verb 3. Berarti yang salah yang A. Ini harusnya ini adalah past perfect. Ini nggak boleh simple past. Past perfect berarti had plus verb 3. Had plus verb 3. Harusnya bagaimana? Had not filtered out. Jadi had not filtered out. Ini tipe ketiga past perfect ketemu dengan past future perfect. Yang salah adalah yang A. Bisa dipahami? Semoga memahamkan Anda. Soal terakhir nomor 4. If they have played better, they might have won the game. Nah, Anda harus tahu, biasanya kata would ini biasanya bisa jadi diganti might, bisa jadi ada kalanya diganti could. Saya pernah lihat ada yang could, ada yang might. Saya pernah melihat soal. Intinya adalah ketika might have won ini adalah apa? Past future perfect. Past future perfect. Ini adalah past future perfect. Past future perfect itu berarti pasangannya adalah dengan past perfect. If past perfect. Dan if di depan mesti ada komanya. Ada komanya. Ini berarti anak kalimat, ini induk kalimat. Nah, di sini berarti past future perfect. Past future perfect pasangannya dengan past perfect. Ini harus past
past perfect. Berarti had plus verb 3. Yang salah yang B. Ini harusnya had played better. If they had played better, they might have won the game. Jawabannya yang salah. Ingat ya, jika polanya seperti ini berarti carinya yang salah. Tapi kalau ABC-nya seperti ini berarti yang benar, yang cocok yang mana? Jadi yang salah adalah yang B, harusnya had played. Ini adalah pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 4. Semoga bisa memahamkan Anda, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya terus doakan semoga Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Jika Anda masih bingung dengan penjelasan ini, Anda bisa belajar di buku dan e-course yang sudah saya tulis secara sistematis dari nol, ya, secara sistematis dari nol. Kenapa? Karena kalau saya tulis dari goblok itu kan kesannya sulit sekali, kasar sekali. Belajar TOEFL dari nol, jadi sudah dari nol. Jadi Anda basicnya dari nol. Kalau Anda konsisten belajar, maka Anda akan bisa mengerjakan soal TOEFL dengan baik dan benar. Dan buku yang saya tulis di situ ada konsep belajar TOEFL dari nol, ada belajar listening TOEFL dari nol, dan vocabulary TOEFL dari nol. Ini buku yang mengajarkan cara belajar belajar TOEFL dari nol. Buku yang terbaru adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini akan mengajarkan Anda bagaimana cara belajar bahasa Inggris secara sistematis dari urut, refleksi dari proses belajar saya dan mengajar saya lebih dari 15 tahun sudah saya tuliskan di buku-buku saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.